استغفر الله العظيم 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 الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الى الله ورجعنا الى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندم ما فعلنا ألا نرتكب شيئا من الصالحين آمين وكذلك ففي أربعين ثم Haji Atiyah binti Haji Sya'roni, Haji Muhammad Said Musa bin Musa, Haji Sya'roni bin Soleh, Haji Siti Aminah binti Rahmat, Muhammad Soleh binti Haji Sya'roni, Haji Fahruddin bin Haji Sya'roni, Maisyarah binti Haji Sya'roni, Ali Fikri bin Haji Sya'roni, Triyani Septimo binti Haji Basruni Rozak, Sri Kanti binti Abdul Malik, Helman Samsi bin Haji Muhammad Said Musa, Hamidah binti Haji Muhammad Said Musa, Haja Tati Silviani binti Haji Basran Inul, beserta ahli famili yang telah meninggal dunia. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin amin. Al-Fatihah khusus kita tujukan kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada putra putri beliau, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة. خالدين فيها نعم أجر العاملين.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan berlimpahnya rahmat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berikut ini marilah kita dengarkan kata sambutan dari ahli keluarga musibah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Yang Hormat Bapak Haji Anas Buara. Kepada Bapak kami persilakan. Telah berpulang ke rahmatullah menghadap sang Halik, ibunda kami, ayunda kami, Hajah Atiyah binti Haji Sa'roni pada tanggal 30 Agustus 2022 dini hari di kediaman ini. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam, saya mewakili keluarga besar memohon kepada Bapak, Ibu, tetangga jiron, di usia yang ke-82 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Saya yakin ayunda kami banyak kesalahan kepada tetangga jiron, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Untuk itu saya mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila semasa hidup ayunda kami, ibunda kami ada kesalahan, ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Mohon sekali lagi untuk dimaafkan. Dan mungkin ada janji ataupun niat ataupun piutang yang belum terselesaikan. Saya mewakili keluarga mohon untuk segera diselesaikan demi lancarnya ayunda kami menghadap sang Halik. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tetangga jiron, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah memandikan, mengkafani, menyolatkan, membacakan yasin, tahlil dan doa 2 malam betul-betul, ini malam ketiga. Semoga apa yang telah Bapak, Ibu, jemaat takziah yang saya hormati lakukan, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang istighfar. Di waris beliau, anak-anak beliau tidak dapat mengucapkan dengan kata-kata kecuali dengan bersedekah dengan Bapak, Ibu, tetangga jiron sekalian yang malam ini ada berkumpul di sini. Untuk itu mohon sedekah ahli waris mohon diterima dengan lapang hati, yaitu berupa makan malam bersama. Insya Allah
hidangan tersebut sudah sesuai dengan lidah Bapak-Bapak sekalian. Saya tidak bisa memanjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas kesalahan ayunda kami. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا كالليل الأذقان فهم مقربون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Yang kami hormati Sahibul Musibah, yang kami hormati para tokoh agama, para ustaz-ustazah, para qari-qari'ah, para haji dan hajjah. Yang kami hormati tokoh masyarakat, cendekiawan, para sesepuh, ibu-batu dan saudara yang insyaallah hadirin hadirat, kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa nasihat, karena jangan nyingok uangnya. Menyingok uangnya akan ada ini dan itu. Dalam pepatah Arab mengatakan apa? Undur magal, wala tandur magal.
lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat yang mengatakan. Yang setuju dengan ceramah ni Pak lemak, dia melok ngangguk, melok ketawa, melok senyum. Cuma mendak setuju berasa kepala gelisah dulu-dulu. InsyaAllah ceramahnya tak lama akan kita laksanakan dengan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah, apapun situasi dan kondisi kita saat ini Bapak Ibu, marilah kita semua tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua adalah kehendak dari Allah dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Bapak Ibu bukan hanya berupa kesenangan. Nikmat dari Allah bukan hanya berupa kebahagiaan, namun kesedihan, masalah dan musibah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi kebahagiaan dan kesenangan yang kita duga itu adalah nikmat, melainkan itu adalah bala musibah dari Allah. Berapa banyak kesenangan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Alhaakumut takafur. Sesungguhnya bermegah-megah, bermewah-mewah kesenangan telah membuat kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kelalaian itu sampai kita sudah masuk lubang kubur baru sadar. Dan bisa jadi kesedihan, musibah itu juga nikmat dari Allah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sebab sering sekali kalau kita dianjur nikmat dari Allah kita lalai. Namun tatkala Allah anjur masalah, maghrib jam 6 lewat 10, setengah 6 dah duduk di musola, setengah 6 dah duduk di masjid. Kenapa lagi ada masalah? Tak pernah bangun solat malam. Waktu ada masalah, bangun solat malam untuk melaksanakan tahajud, solat sunat taubat dan hajat. Apa penyebabnya? Disebabkan mendapatkan musibah. Maka musibah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di malam Jumat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru salata alayya min al-yawmil jum'ah aw lailatul jum'ah. Kata Nabi, perbanyak salawat sama Nabi Muhammad di hari Jumat atau di malam Jumat. Makanya Pak, malam Jumat, hari Jumat perbanyak baca salawat sama Nabi Muhammad. Kalau pengen kabul hajat, apapun hajatnya, baik itu hajat yang besar atau hajat yang kecil, perbanyak baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, kalau kita berdoa tidak diiringi dengan salawat, sepanjang macam sepuluh doa ni Pak. Macam sepuluh doa ini kalau dah kata salawat tak dikabul oleh Allah. Makanya kami mendapatkan pesan dari guru kami, Ustaz Haji Ahmad Syarabi Hashim rahimahullah rahmatan hadrah. Beliau mendapatkan pesan dari Kiai Haji Zainal Abidin Fikri. Apa kata Kiai Zainal? Ngomong Kiai Sanubi, kalau kamu nak nengok orang pintar mudah, nengok dari doanya. Kalau doanya masuk kalau sudahlah itu. Kadang-kadang Pak minta maaf, kita ni lagi ngawin ke? Cuma waktu ngawin ke bocok panggung, Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Dan Tuhan yang kawin, Pak Haji aku baru kawin, aku nak maut ini gitu. Artinya di mana keadaan kita lagi kematian, bacalah doa kematian. Kalaupun doa itu pendek tapi diiringi salawat sama Nabi Muhammad, ada Allahumma shalli ala Muhammad, maka itu salawat, itu doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan mauta wal hayata. Allah ciptakan mati baru hidup. Makanya Bapak Ibu, kalau masalah agama itu tidak boleh dikaitkan dengan logika. Karena logika tidak akan membuktikan jikalau itu masalah agama, yang dibicarakan adalah masalah iman. Logika kita manusia ini mati dulu baru
hidup. Hidup dulu baru mati. Hidup mati. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati dulu baru hidup. Artinya apa? Babul awwal ilallah, pintu pertama kita menghadap Allah ialah lewat kematian. Bila mana matinya baik, maka di lubang kubur akan baik, melewati jembatan sirat pun akan baik. Tapi kalau wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk, maka lubang kuburnya akan buruk, jembatan siratnya akan buruk, akhiratnya pun akan buruk. Lalu yang kita cari, Pak, kesuksesan di dunia ini, siko wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau akhir hidup sudah husnul khatimah, maka dijamin, Pak, lubang kubur kita akan baik. Sakaratul maut, naza, itu bukan hal yang lemah, Pak. Tatkala Rasulullah ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat Israel didamping oleh malaikat Jibril. Tatkala Rasulullah dicabut nyawanya, Jibril naik ke bocor, Pak. Tidak tahan nengok Rasulullah dicabut nyawanya. Rasulullah bertanya, "Aina Jibril?" Mana Jibril? Suruh Jibril ke bawah, mendampingi aku untuk sakaratul maut. Walhasil, Pak, tatkala Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah berucap, "Wahai Israel, apakah ini kau nyabut nyawamu?" Apa kata malaikat Israel? "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, utusannya Allah, 70 kali lebih lembut lagi aku nyabut nyawamu, wahai Rasulullah." Digambarkan apa kata Nabi? Sakaratul maut itu bagaikan apa? Bagaikan kambing yang hidup dikoleti. Ini dikoleti sampai hidup. Maka itulah gambaran tatkala kita sakaratul maut. Bahkan dalam hadis Nabi berucap, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Kata Nabi Muhammad, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna, sesungguhnya lil mauti sakarat." Dalam keadaan mati itu sakit. Ini Nabi Muhammad dilembut ke 70 kali lipat lebih lembut. Rasulullah masih ngatakan sakit. Mak mana tatkala Israel nyabut nyawa kita. Makanya Pak, kita kadang nengok, Pak, Masya Allah, kalau wong baik dicabut nyawanya, dak kate ngorok, dak kate ngaku-ngaku. Lemah nih. Macam almarhum mungkin waktu malam almarhum berdoa, Bismillah, beliau mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Beliau awali daripada tidurnya dengan membaca doa. Dan beliau almarhumah tidak pernah berpikir tatkala dia tidur, dia tidak akan bangun lagi. Ini pelajaran, Pak, dari kita, Pak. Pelajaran dari almarhumah untuk kita semua. Kita alhamdulillah masih pacak bekerja di hari ini. Alhamdulillah masih bisa melakukan aktivitas di hari ini. Almarhumah 3 hari yang lalu berada di alam barzah. Artinya, Pak, kita lebih unggul 3 hari dengan almarhumah. Kita lebih unggul di masalah amal kita. Artinya Allah sudah ngenjok waktu 3 hari untuk kita. Dan bisa jadi, Pak, tidak menutup kemungkinan, ataukah ini tidur kita ya tidur yang terakhir. Maka dari itu tidur disunahkan ngadep kanan, Pak. Disunahkan ngadep kanan. Itu fikihnya tidur. Kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali ngatakan apa? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau tuliskan apa? Ngapalah manusia ini dikongkon oleh Nabi Muhammad tidur ngadep kanan. Ngapa? Agar tatkala mati terbiasa ngadep sebelah kanan. Diajarkan dulu sama Nabi Muhammad bahwasanya tidur itu mati yang kecil. Tatkala tidur berpisah antara ruh dan jasad. Ruh kita, Pak, berpisah dengan jasad. Manusia ini disebut manusia karena ada ruh, ada jasad. Kalau ruhnya habis, ruhnya dinaikkan oleh Allah, tinggal jasad, apa namanya? Bangkai. Apa dayanya manusia? Kalau ruh dicabut oleh Allah, nama kita jadi bangkai. Bangkai apa yang bisa digunakan? Tidak ada. Bangkai hewan, Pak, nak kita kuliti, nak kita ambil daging, tidak baca lagi. Bangkai. Itulah manusia di hadapan Allah. Tidak kata artinya, Pak. Maka dari itu almarhumah tidur dan tak bangun lagi. Dan bisa jadi malam ini kita tidur, kita tak bangun lagi, atau kita minta kepada Allah masih baca bangun lagi. Artinya, Pak, kalau misal kita tidur malam ini,
Tak bangun lagi, habis masa kita di dunia. Habis, stop. Nak beraktivitas dah baca, nak ibadat dah baca, mak mana nak bertaubat pak? Tidur. Nak mana beribadat, sedang tidur. Tapi kalau Allah bangunkan kita di waktu subuh, bangunkan kita besok pagi, artinya Allah masih menunjuk waktu untuk hari itu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Pak, Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan hidup di dunia? Untuk beramal soleh. Kata tujuan kita Pak, untuk beramal soleh. Untuk ngumpul ke duit boleh tak? Boleh. Tak salah. Cuman kalau kita ngumpul ke duit berhari-hari Pak, ngumpul ke duit di Allah setengah mati Pak, keluar keringat jagung, cuman habis dengan waktu semalam, cuman habis dengan waktu sebentar untuk hal yang tak baik. Alangkah ruginya kita Pak. Betapa ruginya kita mencari uang berhari-hari cuman habis dengan waktu sesaat. Mungkin kita mencari nafkah, bekerja, keluar rumah boleh, tidak salah. Tapi kalau bekerja di dalam niatnya untuk menafkahi anak istri, itu adalah hal yang baik. Makanya tujuan hidup di alam dunia, Allah anjur umur kepada kita untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Khatib Pak, di dalam rukun Khatib itu Pak, tak sah Jumatnya kalau Khatib tak wasiat takwa. Nah kita alhamdulillah tiap Jumat diingatkan oleh Khatib, marilah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Diingatkan setiap Jumat. Lalu apakah kita sadar dengan ingatan tersebut? Apakah kita meyakini Pak, kita mati nih Pak, tahu kalau bakal mati. Cuman aktivitas gawe kita di dunia ini tidak menunjukkan siap untuk nak mati. Artinya apa? Kita paham dengan kematian, cuman kita biasa yang ada biasa juga mati, malah mati sudah gawe yang hidup. Benar Pak, berosok kami jangan saya tengok batu ni menung mati tadi apa-apa kan. Memang gawe yang hidup, kalau yang mati mandi grewek, bocah baca jamaah. Memang gawe yang hidup, cuman gawe kita ni Pak tidak selesai dengan mati. Uji kita banyak, masalah hidup di dunia ni mati lah. Uji kita dengan mati selesai masalah. Enggak. Malah rumit lagi, malah lebih banyak lagi masalah kita. Maka dari itu, perbaiki daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Kamis malam Jumat, buku catatan amal kita ni Pak dikembalikan, ditunjukkan sama Nabi Muhammad. Dan berapa banyak Nabi Muhammad menangis disebabkan melihat buku catatan amal kita yang dipenuhi dengan noda-noda dosa. Budak kecil Pak, kalau ulangan apa di gurunya? Nak, membaca jangan ditip eki, bersih-bersih. Nah kita ni Pak, buku catatan amal kita ni lah sudah kotor dengan noda-noda dosa. Boleh tak tip eki? Boleh. Bagaimana cara nim eki daripada noda-noda dosa ni tadi? Dengan cara bertaubat kepada Allah. Makanya waktu muqaddimah pembukaan tahlil apa baca? Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna ilallah, taubat kepada Allah. Taubat Pak. Taubat kepada Allah pasti diterima oleh Allah. Tak kata dosa yang besar. Dosa yang besar itu kalau kita dah galak bertaubat kepada Allah. Kalau kita menyatakan dah, ya Allah, diriku ni banyak dosa, besar dosa pun lebih besar lagi ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raja'na ila Allah, dan kembali kepada Allah. Makna kembali, Pak, misal kita nak ke Prabu, salah lewatlah KM 10, KM 9. Itu tak nyampe Pak Prabu, nyampe Pangkalan Balai. Cuman kalau kita tahu diri kita ni salah jalan, muter balik. Putar balik. Kalau kita laju ke jalan tadi Pak, makin jauh kita dengan tujuan kita. Napis kayu, napis jambi. Namun terbalik, itu juga kita dengan kehidupan di dunia. Jika kita menyadari ya Allah, jingok Pak, perasaan aku Pak, baru Jumat tadi aku khutbah. Ini hari Jumat lagi. Cepat waktu tu Pak, cepat tanpa dirasakan. Ini luar biasa. Makanya manfaatkan, putar balik haluan. Jika kita merasa diri kita, makanya Pak perlu kita untuk duduk temenung. Misal kita duduk di bum, duduk di bum, nengok banyu, mikir Pak tafakur. Sambil nunggu ke iwa, berfikir ya Allah, mana mengaku mati, hilang galau, pancing hilang, iwa hilang kan? Ada tiga kali lagi Pak. Nah kita perlu Pak untuk temenung.
untuk bertafakur perlu berfikir, ya Allah, ku tinggalkan harta untuk anak-anakku. Ingat Pak, tinggalkan harta untuk anak boleh, tapi untuk anak yang soleh dan soleha. Untuk anak yang soleh dan soleha. Berapa banyak orang tua mikirkan buat schedule Pak. Ya Allah, besok aku nak model ini, aku nak ke Gilang, balik dari Gilang, aku sholat Jumat dulu, balik ke Gilang lagi, nak nemui Pak ini Pak itu. Boleh tak? Boleh, tak salah. Tapi kita harus memikirkan schedule kita akhir di akhirat, mano ya Allah. Akhir di lubang kubur, mano ya Allah. Kata Nabi ada Syuja'ul Aqra, ulo yang mengerikan Pak. Syuja'ul Aqra itu ngeri, matanya dari api Pak. Uji kita, sudahlah mudi ke kita ni Pak, dia cerita ke neraka, cerita ke azab kubur, tak percaya. Ngapa oleh belum dicecep? Apa dia cecep kita malam ini? Apa ayam kecap misal? Nah, uji yang masak tadi, makanlah Pak Ustaz, ayam kecap ni lemak ni kan, terasa dengan kecap ni. Rupanya kecap kalau kata ayamnya. Terasa kalau kan, pokoknya lemak. Percaya tak dengan itu Pak? Tidak. Kenapa belum dicecep? Belum dicecep, itu juga dengan kampung akhirat, dengan lubang kubur. Menpacak jangan dicecep dulu Pak. Bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Maka dari itu, jangan pernah habiskan waktu kita untuk memikirkan dunia. Aku nak memikirkan anakku ni membaca jadi orang hebat, aku nak tinggal ke galau. Apa kebahagia Pak itu? Tidak. Berapa banyak apa anak yang tak soleh, tak solehat ditinggalkan harta banyak. Berkebun. Apa yang dilakukan oleh mak bapak lubang kubur? Menjerit, sengsara disebabkan anaknya berebut harta waris. Boleh meninggalkan harta, tapi iringi anak kita meninggalkan ilmu, meninggalkan nasihat, meninggalkan wasiat yang baik. Maka wasiat yang baik, nasihat yang baik, sikap yang membahagiakan orang tua Pak. Tatkala anaknya baca doakan orang tua. Nah, tinggal kita berfikir Pak. Kalau pengen hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, cobalah didiklah anak kita dengan ilmu agama. Dijamin Pak. Itu juga Pak, kita di kampung ini lah. Kalau ada budak kecil ngembang di masjid, apa juga kampung Pak? Ya Allah, kalau kebagus asal muda tu. Anak siapa itu? Bangga dah orang tua Pak. Bangga. Yang kita harapkan apa? Tatkala kita wafat, anak kita ni Pak tak sibuk nyari yang lain. Sibuk nyari surat Yasin. Mana anak tadi agak ngana rodin. Bukan surat Yasin. Surat tanah, surat motor, itulah carinya Pak. Ngana rodin udah ni. Ngana rodin. Kalau kita didik anak tadi dengan ilmu agama, waktu nak solat jenazah, uji saja dalam baki apa usaha Nabi anak lajulah. Kamu tu anak-anaknya, kamu tu paling afdal untuk nolak apa kamu? Nanda bosan, dah baca. Tidak baca Pak jawabannya. Sedih tak mak bapak Pak? Sedihnya luar biasa. Tatkala dia mengetahui anaknya tak bisa salat jenazah. Bagaimana nasib orang tua tadi? Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia pengen bahagia, hidup di akhirat pengen bahagia, ini dengan ibadah kepada Allah. Ibu, bapak itu pintu surga Pak. Kalau masih ada ibu, bapak di rumah kita, tidak usah nyari surga tempat lain. Surga di rumah ada dua. Pintu surga di rumah ada dua. Bapak laju Pak tinggal ibu. Artinya pintu surga tinggal sikok. Bapak laju, mak laju kalau. Katik lagi pintu surga. Nak nyari kemana pintu surga? Maka ada sahabat yang bertanya dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku punya orang tua, aku pengen berbakti dengan orang tuaku. Mak manalah caranya ya Rasulullah agar aku dipacak berbakti dengan orang tuaku? Ini ada amalan Pak. Ada amalan. Mungkin dari tadi Pak sampai sekarang tak ingat kamu apa yang ngomong. Nasi kau ini beda. Apa amalan ini? Siapa yang baca ini, walaupun hidupnya selama emak bapaknya masih hidup, dia tak baik, tetap terhitung menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa doa itu? Tatkala habis kita dengar azan, bacalah kita Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah alihi sayyidina wa maulana Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
Baca doa Pak, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya sampai 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya sampai waktu yang kelima baru tutup. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau wong tua sudah ada kata Pak, dah acak lagi nak beramal. Melainkan mendoakan wong tua tersebut. Uji kita, dalam aku tidak pernah haji, nak madal ke haji, nak madal ke umrah. Tak usah jauh-jauh, ngeluar duit banyak, badal haji, badal umrah. Doakan mak gitu. Habis sholat, doakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Waktu teringat emak, bacakan Fatihah. Itu lebih baik Pak. Itu lebih apa? Nah ini yang kita harapkan. Agar apa? Agar kehidupan kita di dunia senang, di akhirat senang. Kalau misal kita katakan Alhamdulillah Pak Ustaz, Alhamdulillah itu hidup di dunia lah senang. Senang dunia tak lama. Alhamdulillah hidup ni saro terus. Tiap hari nyari makan saro, makan malam ni lupa fikir besok makan apa lagi. Saro Pak. Tenang, sabar, saro di dunia tak lama. Cuma fikirkan di akhirat. Kalau di akhirat sudah bahagia, bahagia selama-lamanya. Di akhirat di syurga Pak katik tangisan, katik kesedihan, rayu wong syurga Pak senang kalau. Makanya kalau nak tengok ahli syurga, kita tengok rayu dia senyum, senang. Ahli syurga tu Pak. Ahli syurga tu luar biasa. Ahli syurga senyum bahagia terus. Tapi kalau sudah susah, sengsara di akhirat, sengsara selama-lamanya. Tak kata lagi yang baca kita gawikan, mumpung Allah masih hidup, Allah unjuk umur kepada kita, perbanyak ibadat kepada Allah. Nah ini kan isya lewat Pak, belum sholat isya kita. Nah dengan ceramah ni, manfaat dengan ceramah ni apa Pak? Sholat isya digawe ke? No, bila kenyang enggak ngentak ayam kecap tadi. Sampai ke rumah, liwat isya. Mak doa situ. Itu Pak, manfaatnya itu apa? Isya dijaga, subuh dijaga. Ada duit sedekah besok, sedekah Jumat. Ada amal-amal lain digawikan. Perbanyak ibadat, insya Allah. Jadi kalau kita iringi hidup kita dengan mencari ridha Allah, Allah bahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan semoga ibunda Haji Atiyah binti Haji Syarani ini Pak, Allah bahagiakan hidupnya nanti dalam barzakh. Amin. Makanya Pak ada amalan ini misal kita Pak, bertemu orang mati di pojok lubang kubur, berdoalah kita Pak. Apa doanya? Ya Allah, misal ibunda Haji Atiyah, ya Allah, ibunda Haji Atiyah ini kalau aku datang ke rumahnya ya Allah, pasti aku becak tamu, becak rajo ya Allah. Di keluarganya kalau ya Allah, hidangan dinjuknya kalau ya Allah. Nah sekarang ya Allah, ibunda Haji Atiyah menjadi tamumu ya Allah. Maka balaslah dia dulu ya Allah, balaslah sekarang dia jadi tamumu, anjuklah dia ya Allah makanan. Bahagiakan hidupnya di akhirat ya Allah, senangkan hidupnya di barzah ya Allah, insya Allah Pak. Di lubang kubur tidak takut, lubang kubur tidak gelap, terang menderang. Cuma jangan ngawajin sehat kamu terus segera anak kamu, bawa ke yang sehat abah kau. Abah kau nak terang, uji si rajab kemarin gelap lubang kubur, awak kemarin si nak baca terang gelap-gelap tu lah. Apa dengannya amal ibadah, insya Allah wafat husnul khatimah, senang di lubang kubur dan masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf Pak, minta ikhlas, minta ridho dunia akhirat. Ceramahnya dewa, banyak deh, ingat pula. Insyaallah manfaat. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridho dunia akhirat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وذكر الأريار ومتاق الباب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى صلاة الله عادة نعم الأخوان الرضوان. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحين عودنا بالسلام
وإن جنة دار السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع الكريم مجيب دعوة بقدر حاجة. خصوصا سمعنا وابن حجة أتيه بنت هاجي شأرون. سمعنا حاجي محمد سعيد موسى بن موسى. سمعنا حاجي شروني بن صلح. سمعنا وابن حجة سيدي أمينة بنت رحمة. سمعنا محمد صالح بن حاجي شروني. سمعنا حاجي فخرudin bin Haji Syaroni. Sumaidaruna Maisarah binti Haji Syaroni. Sumaidaruhi Ali Fikri bin Haji Syaroni. Sumaidaruna Tuyani Septimo binti Haji Basuni Raza. Sumaidaruha Sri Kanti binti Abdullah. Sumaidaruhi Halman Samsi bin Haji Muhammad Musa. Sumaidaruha Abidah binti Haji Muhammad Musa. Sumaidaruha Hajjah binti Silviani binti Haji Basran Ilal Mansur. Al-keluarga yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhala rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وإلى جنة وعرض يا يا غفار يا ستار يا جبار يا رب العالمين. أجب يا إلهنا وعنك بني سبحانك ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السلام. اللهم إنا نسألك ببركة ياسين وأن تحفظنا من كل خير وأن تحفظنا من كل بلاء ووباء إنك على كل شيء قدير. سبحان المنافس عن كل مجنون. سبحان المفرد عن كل محجوب. سبحان من كان أمره بين الكاف والنون. سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مبعد الهموم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دعوهم فيها سبحان الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله العالمين.